Mas Madihita Sude. Perkenalkan, nama saya Ester Sarumaha. Saya dari Prodi Sastra Batak, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Sumatera Utara. Saya akan menceritakan legenda asal-usul Danau Toba. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di daerah Sumatera Utara, hiduplah satu orang petani bernama Toba. Suatu malam, si Toba hendak pergi ke laut untuk memancing ikan. Dan alhasil setelah ia berjam-jam di laut, akhirnya ia mendapatkan satu ekor ikan yang kemudian ia bawa pulang. Ia berniat untuk memasak ikan itu keesokan paginya. Tetapi alangkah terkejutnya si Toba ketika keesokan paginya ia bangun dan mendapati ada satu orang perempuan tengah berdiri di dapurnya sedang memasak. Si Toba pun langsung mengagetkan perempuan itu dan berkata demikian, "Hai perempuan, dari manakah asalmu? Bagaimana mungkin engkau ada di rumahku tanpa sepengetahuanku?" Ucap si Toba. Kemudian si perempuan itu pun langsung terkaget dan menunduk, lalu menjawab pertanyaan si Toba. "Maafkan aku. Aku adalah ikan yang engkau tangkap semalam. Aku adalah ikan kutukan. Izinkanlah aku tinggal di rumahmu," ucap perempuan itu. Kemudian setelah mendengarkan semua kisah perempuan itu, tergeraklah hati si Toba dan akhirnya mengizinkan perempuan itu tinggal di rumahnya. Semakin hari, akhirnya timbullah rasa cinta di antara mereka berdua, dan si Toba berniat untuk meminang perempuan itu. Perempuan itu pun menyanggupinya, tetapi dengan satu syarat. "Baik, aku akan menerima pinanganmu, tetapi dengan satu syarat. Suatu saat, engkau jangan sekali-sekali mengatakan bahwa aku ini dahulu kala adalah seorang ikan, atau nanti desa ini akan dilanda banjir," ucap perempuan itu. Samosir pun menyanggupinya dan akhirnya mereka menikah. Bertahun-tahun mereka menikah, mereka akhirnya dianugerahi satu orang anak laki-laki yang dinamai Samosir. Samosir tumbuh besar menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Suatu ketika, ibu Samosir jatuh sakit sehingga ia tidak dapat mengantarkan makan siang kepada bapaknya Samosir. Ia kemudian menyuruh si Samosir yang mengantarkannya. Samosir pun menyanggupinya dan kemudian ia bergegas mengantarkan makan siang itu kepada bapaknya. Tetapi di tengah perjalanan, Samosir merasa kelelahan sehingga ia memutuskan untuk tidur sebentar di pohon rindang. Ia akhirnya terlelap dan terbangun ketika hari sudah menjelang sore. Ia akhirnya tersadar bahwa ia telah lalai dan ia seharusnya mengantarkan makanan bapaknya itu sejak dari tadi. Si Samosir akhirnya lari menuju sawah dan mengantarkan makan siang itu kepada bapaknya. Tetapi sesampainya di sana, bapaknya sudah duduk terlelap di pinggir sawah. Dan kemudian si Toba langsung menghampiri Samosir dengan muka marah. "Engkau dari mana saja? Tidakkah engkau tahu saya dari tadi siang di sini? Saya begitu lapar. Dasar engkau anak ikan," ucap si Toba. Samosir yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa terdiam dan menangis dan akhirnya berlari menuju rumah. Ia kemudian mendapati ibunya di rumah dan langsung memeluk ibunya dan menangis sambil berkata, "Ibu, mengapa ayah mengatakan aku adalah anak ikan? Apa maksudnya, Ibu?" Ibu Samosir pun menyadari bahwa si Toba telah melanggar janjinya. Ibunya lekas langsung menyuruh si Samosir untuk mendaki bukit yang ada di sana
secepat mungkin. Akhirnya, Samosir pun dengan berlari-lari langsung menuju bukit yang ditunjuk oleh ibunya. Dan setelah berjam-jam, kemudian turunlah hujan yang begitu lebat. Yang kemudian datanglah banjir, kemudian setelah berjam-jam turunlah hujan dan diikuti dengan banjir yang akhirnya membuat desa itu mulai tergenang dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itulah yang dinamakan menjadi Danau Toba, yang dimana artinya adalah danau yang terjadi akibat ulah si Toba telah melanggar janjinya kepada istrinya sendiri. Dan bukit yang dinaiki oleh Samosir dinamakan menjadi Pulau Samosir. Terima kasih.